Shalom Jemaat GB Eklesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Jessica bisa kembali menyapa saudara melalui ibadah online hari ini. Apa kabar di hari Minggu luar biasa ini? Saya percaya kasih dan anugerah Allah senantiasa nyata dalam kehidupan saudara. Selamat bergabung bagi saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GB Eklesia. Saya berharap ibadah kali ini bisa membuat Anda bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bila saudara berkenan untuk menjadi jemaat GB Eklesia, saudara bisa mendaftarkan diri dengan cara scan QR Code berikut ini. GB Eklesia memiliki komunitas kecil sel group atau kelompok sel Eklesia Family, di mana saudara bisa belajar bersama dan mengalami pertumbuhan rohani dalam Kristus, saling menguatkan dan menjadi dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami mengajak saudara untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Eklesia Family dengan men-scan QR Code berikut ini. Baptisan adalah tanda bahwa seseorang telah berpaling dari dosa dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Bagi saudara yang rindu untuk dibaptis, silakan mendaftarkan diri saudara dengan men-scan QR Code berikut ini. Jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan share channel YouTube GB Eklesia agar lebih banyak orang yang bisa diberkati. Saatnya ibadah akan dimulai, persiapkan hati untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, buka hati Anda untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan dan melakukannya dalam hidup saudara hari lepas hari. Selamat beribadah. Shalom Eklesia. Shalom. Saya percaya kasih dan sukacita Tuhan akan mengalir di setiap rumah-rumah. Yang percaya boleh bersama katakan amin. Amin. Haleluya. Seberapa kita yang bersyukur hari ini? Mari angkat tangan kita mau bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Dan tidak ada nama yang lain yang kami tinggikan hari ini selain nama Yesus Tuhan yang ada di setiap rumah kami, yang ada di setiap keluarga kami. Dan hari ini Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami, penuhi setiap hati dengan hadirat-Mu Bapa. Karena kami percaya ketika Tuhan hadir, ada mukjizat terjadi, ada kekuatan terjadi, ada pemulihan terjadi, bahkan ada kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segalanya sebab Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bawa kami lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu Tuhan.
segenap hati kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan.
bersama katakan, oh mulianya, yes Lord, hadirat-Mu, kami baik-Mu, memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam kekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini Tuhan. Tempat ini lebih lagi bersama katakan, oh mulianya, yes Lord, hadirat-Mu, kami baik-Mu, memuja-Mu, diberkatilah Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam kekapan hadirat-Mu, tempat ini. Mari bersama katakan, diberkati Engkau Tuhan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam Mari sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kami siap melompat tempat ini untuk Tuhan. Haleluya, come on. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, yes, membakar hati yang menyembah. Katakan, kami siap, kami
hati yang menyembah. Semua katakan Indonesia, nyatakanlah sungguh dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Sungguh dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat, takkan terkalahkan. Mari sama-sama sorakan haleluya. Sebab nama-Mu yang besar Tuhan. Mari sama-sama kita katakan sungguh dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah.
sama-sama sorakan haleluya. Mari katakan, terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Lebih sungguh lagi yuk katakan, semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan serahkan pada. Come on, lebih lagi yuk. Semuanya darimu, semuanya untukmu, pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih atas setiap musim yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna Tuhan, atas setiap musim yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami tahu penyertaan-Mu Tuhan selalu ada bagi kami. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa
ungkapkan hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih, jemaat Eklesia yang luar biasa. Kita bertemu lagi dalam ibadah online pada hari ini. Saudara-saudara, bulan Februari ini kita masih berbicara tentang jiwa yang sehat atau kesehatan jiwa. Dan hari ini saya mau berbicara tentang sukacita adalah tanda jiwa yang sehat. Saya percaya semua kita ingin memiliki jiwa yang sehat. Sebab kalau jiwa kita sehat, mental kita sehat, maka akan mempengaruhi fisik kita akan ikut menjadi sehat. Dan rohani kita juga pasti akan mengalami sehat. Tetapi kalau jiwa kita bermasalah, mental kita sakit, maka pasti juga akan mempengaruhi fisik kita akan ikut-ikutan menjadi sakit dan pasti akan mempengaruhi pertumbuhan rohani kita. Nah, saudara-saudara yang kasih, hari ini kita akan belajar bagaimana kita memiliki sukacita sebagai tanda jiwa kita yang sehat. Kita belajar dari seorang rasul Allah yang bernama Paulus. Mari kita membuka Alkitab kita, Filipi pasalnya yang keempat, ayat 4 sampai 6. Firman Tuhan berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara yang kekasih, ayat-ayat yang kita baca ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Filipi pada waktu itu. Dan waktu Paulus menulis surat ini, dia sedang ada di dalam penjara. Dan Paulus di penjara bukan karena berbuat kriminal, tapi Paulus di penjara karena imannya kepada Tuhan. Karena dia memberitakan Injil, itulah sebabnya dia di penjara karena Injil yang dia diberitakan. Nah, umumnya orang kalau berada dalam penjara pasti tidak dapat bersukacita. Karena kita tahu penjara itu memberikan batasan-batasan, memberikan kepada kita saudaraku tekanan-tekanan. Dan umumnya orang yang di penjara pasti akan berada di dalam duka cita, dalam kesedihan, dalam stres, dalam depresi. Tapi tidak dengan Paulus. Dia walaupun di penjara bisa tetap bersukacita. Bahkan dia bisa memberikan nasihat kepada jemaat, kepada orang percaya supaya tetap bersukacita. Ayat yang kita baca ini luar biasa. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jadi Paulus ingin menekankan bahwa kita orang percaya harus tetap bersukacita. Nah, saudara-saudara, kalau kita bersukacita, maka itu akan menandakan kepada kita bahwa kita sedang memiliki sebuah jiwa yang sehat, mental yang sehat. Saudara-saudara, itulah sebabnya mari kita mau memiliki sukacita ini di dalam hati kita. Pertanyaannya adalah bagaimana sih supaya kita bisa memiliki sukacita seperti Paulus yang memiliki sukacita itu? Yang pertama, saudaraku, kita harus memiliki Tuhan. Paulus kenapa bisa tetap bersukacita walaupun dia ada di dalam penjara yang penuh dengan tekanan? Sebab Paulus memiliki Tuhan Yesus di dalam hatinya. Kita perlu memiliki Tuhan di dalam hati kita. Sebab kalau Tuhan ada di hati kita, maka sumber sukacita itu ada dalam hati kita. Dan itu akan membuat kita tetap bersukacita. Sebab Tuhanlah yang memberikan sukacita kepada kita. Dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat berbeda dengan sukacita yang dunia berikan kepada kita. Dunia juga bisa memberikan sukacita, tapi sukacita dari Tuhan itu sifatnya tetap dan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi di sekitar kita. Sebaliknya, sukacita yang dunia berikan kepada kita
itu sifatnya sementara dan sangat terpengaruh oleh situasi, kondisi di sekitar kita. Coba saudara lihat, walaupun Paulus ada dalam penjara, dia bisa tetap bersuka cita. Kenapa? Sukacita dari Tuhan tidak terpengaruh oleh situasi, kondisi, lingkungan di sekitarnya. Coba lihat murid-murid gereja awal mula-mula, mereka dianiaya, mereka saudaraku dipenjara, mereka disiksa, tapi mereka bisa tetap bersuka cita. Kenapa? Memang sukacita dari Tuhan tidak terpengaruh oleh situasi, kondisi, lingkungan di mana mereka berada. Nah, kalau kita memiliki sukacita dari Tuhan, kita akan tetap bersukacita walaupun situasi, kondisi di sekitar kita tidak baik, tidak mendukung. Mungkin kita sedang kena PHK, atau mungkin saudara-saudaraku kita sedang ada dalam situasi di mana orang-orang memfitnah kita, orang-orang menjelekkan kita, mungkin orang-orang membenci kita, atau kita ada dalam situasi di mana saudaraku kita ditipu oleh orang, keuangan kita lagi kurang kondusif, mungkin kesehatan juga kita lagi kurang kondusif, kita mungkin terpapar oleh COVID-19, saudara-saudaraku, tapi walaupun demikian kita bisa tetap bersuka cita. Kenapa? Sekali lagi, sukacita dari Tuhan tidak terpengaruh oleh situasi lingkungan kita. Sebaliknya, kalau sukacita dari dunia itu sangat terpengaruh situasi lingkungan. Kalau kita lagi dapat uang banyak, kita lagi dapat berkat, kenaikan pangkat, promosi terjadi, wah kita senang, kita sukacita. Tapi saudaraku, ketika kita di PHK, kita dipecat, atau mungkin orang menipu kita, maka kita pasti akan bersedih hati. Nah, ini sukacita dari dunia. Nah, kira-kira saudara mau memilih mana? Sukacita dari Tuhan atau sukacita dari dunia ini? Kalau saya memilih menerima sukacita dari Tuhan. Nah, saudaraku, pemazmur berkata dalam Mazmur 4 ayat 8, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka. Siapakah mereka itu? Yaitu ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Gandum, anggur itu bisa memberi sukacita. Ini bicara tentang sukacita dari dunia ini. Tapi lihatlah, Tuhan bisa memberikan kepada kita sukacita yang lebih banyak, baik kuantitasnya maupun kualitasnya, lebih daripada sukacita yang dunia berikan. Saudara-saudara, kalau sukacita yang dunia berikan kepada kita, sekali lagi sifatnya hanya sementara. Ada seorang bapak datang kepada seorang psikiater untuk konsultasi karena bapak ini mengalami depresi yang berkepanjangan. Lalu oleh psikiater memberikan nasihat kepada bapak ini, Pak, bapak ini jangan terlalu workaholic, jangan terlalu bekerja keras, harus santai sedikit, ada waktu istirahat, ada waktu refreshing. Sering-seringlah bapak ini menonton film komedi, atau sering-seringlah bapak ini menonton pelawak-pelawak melawak, supaya bapak ini lebih rileks hidupnya. Nah, saat ini ada seorang pelawak yang terkenal, Robin Williams. Seringlah nonton Robin Williams supaya bapak ini bisa mendapatkan rileks di dalam hidup bapak. Lalu bapak ini kemudian berkata begini, Pak dokter, sayalah Robin Williams itu. Anda Robin Williams? Iya, saya ini Robin Williams, pelawak yang terkenal itu. Selama ini saya telah banyak menghibur orang, tapi saya sendiri hari ini mengalami depresi. Dan saudara tahu, Robin Williams akhirnya pada tahun 2014 ditemukan mati gantung diri di kamarnya sendiri. Kenapa? Karena depresi. Saudara-saudara, seorang pelawak, seorang komedian yang sering menghibur orang, justru dia sendiri yang mengalami tekanan. Itulah sukacita dari dunia, sifatnya sementara. Tapi kalau sukacita dari Tuhan,
Kalau kita memiliki Tuhan, maka sukacita itu akan menetap di hati kita. Akan seperti air yang sumber air yang memancar terus-menerus di hati kita. Itulah sebabnya kalau saudara-saudara hari ini belum memiliki Kristus di dalam hatimu, saya undang saudara untuk buka hati dan sungguh-sungguh menerima Kristus, sumber sukacita itu masuk ke dalam hatimu. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa memiliki sukacita dalam hidup kita? Yang kedua, kita harus belajar berbuat baik. Coba kita baca ayat 5 Filipi pasal 4 berkata begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Filipi, hendaklah kebaikan hati mereka diketahui semua orang. Bagaimana supaya kebaikan hati kita ini diketahui oleh orang? Ya, kita harus melakukan kebaikan dalam tindakan kita. Artinya kita ini harus berbuat baik. Dengan kita berbuat baik, maka orang-orang akan bisa melihat kebaikan hati kita. Nah, kalau kita berbuat baik, maka saudara-saudaraku, nanti kita akan bisa memiliki sukacita dalam hidup kita. Waktu kita menolong orang dan kita lihat orang yang kita tolong itu, mereka merasa lega, merasa senang karena sudah lolos atau lepas dari penderitaan mereka, maka secara otomatis itu akan memberikan kebahagiaan, sukacita di dalam hati kita. Saudara-saudara, waktu kita berbuat baik kepada orang lain, maka kita sedang memberi sesuatu kepada orang lain. Dan waktu kita memberi, maka Alkitab berkata lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Itu terdapat dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35b. Dan ini firman Tuhan yang luar biasa. Jadi memang lebih berbahagia kalau kita memberi daripada kita menerima. Nah, waktu kita berbuat baik, menolong orang, menguatkan orang, waktu kita melayani di gereja, waktu kita memberi sumbangan ke gereja, memberi sumbangan bagi pembangunan gereja, memberi sumbangan ke panti jompo, memberi sumbangan ke panti werda, maka saudara-saudaraku, kita sedang memberi. Dan Alkitab berkata lebih berbahagia orang memberi daripada menerima. Kenapa? Karena saudaraku, kita mempraktekkan firman Tuhan ini. Jadi kalau saudara ingin beroleh sukacita, berbahagia hidupmu, belajarlah memberi. Ada seorang namanya John Rockefeller. Dia dikenal sebagai miliarder pertama di dunia ini. Orang terkaya di Amerika pada waktu itu. Dia adalah raja minyak. Tapi sayang sekali, dalam usia 53 tahun, dia ini divonis dokter, umurnya tinggal beberapa bulan lagi. Kenapa? Karena dia mengidap satu penyakit yang pada waktu itu belum ditemukan obatnya. Karena dianggap sebagai penyakit yang aneh. Tiba-tiba saja rambut kepalanya rontok semuanya, ya. Bulu-bulu alis matanya rontok semuanya, dia mengalami gangguan pencernaan, imunitasnya hilang. Waduh saudaraku, pokoknya dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Nah, dalam saat-saat seperti itu, lalu kemudian Rockefeller mulai berpikir, dia punya banyak harta, sedangkan umurnya tinggal beberapa bulan lagi, hartanya akan sia-sia. Dan kemudian mengambil sebuah keputusan, dia akan membagikan hartanya
kepada orang yang membutuhkan. Itulah sebabnya saudaraku, dia kemudian mulai membangun sebuah yayasan namanya Rockefeller Foundation. Lalu melalui yayasannya itu dia mulai membantu banyak orang. Dia membantu orang miskin, dia memberikan pengobatan kepada orang yang sakit, dia membangun saudaraku University of Chicago, lalu kemudian dia membantu lembaga-lembaga penelitian ilmiah. Wah, pokoknya dia membantu banyak orang, saudaraku. Orang miskin banyak dibantu, yang tidak punya rumah, saudaraku, dia menyediakan rumah kepada orang yang homeless, dia menyediakan pekerjaan kepada pengangguran. Pokoknya saudaraku, dia berbuat baik, menjadi dermawan yang luar biasa. Dan ketika dia melihat orang-orang yang dia bantu itu, mereka tertolong, maka ada kebahagiaan di dalam hatinya. Memang betul, lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Ada kebahagiaan, ada sukacita dalam hatinya. Dan tanpa terasa, vonis dokter yang berkata dia akan meninggal beberapa bulan lagi, itu terlewati. Dia tetap hidup, bahkan umur panjang. Dia baru meninggal ketika dia berusia 98 tahun. Jadi ini contoh, saudaraku. Ketika kita ini memberi, maka ada kebahagiaan dalam hati kita. Ada sukacita dalam hati kita. Jiwa kita, mental kita menjadi sehat. Dan ternyata akhirnya menyembuhkan penyakit kita. Kalau saudara adalah orang yang hari ini sakit-sakitan, terlalu banyak sakitmu, mengapa tidak belajar dari kesaksian John Rockefeller ini? Mulai belajar memberi, apalagi kalau hartamu banyak, ayo belajar memberi. Nah, saudaraku, saya belajar satu kebenaran ini. Ketika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah berutang. Tuhan pasti akan mengembalikan apa yang kita beri untuk pekerjaannya. Bahkan saudaraku, dalam pengalaman saya, kadangkala Tuhan mengembalikan berkali-kali lipat, bahkan jauh lebih baik dari apa yang kita beri kepadanya. Saya ingat saudara, waktu pertama kali saya beli mobil, itu dari hasil uang tabungan saya dan Ibu Silvani. Dan kami berhasil membeli sebuah mobil Toyota Kijang, dan itu mobil second, mobil bekas. Nah, kami pakai beberapa bulan, lalu gereja kita yang di Semana mulai membangun dan butuh dana. Dan saya dan Ibu Silvani, kami digerakkan untuk mempersembahkan mobil kami ini. Mobil yang kami beli dari uang tabungan kami. Dan ini adalah mobil pertama kami yang kami beli dari hasil keringat kami. Kami sumbangkan buat pembangunan gereja. Dan saudara-saudara, beberapa bulan kemudian setelah kami sumbangkan mobil kami ini, Tuhan gantikan dengan mobil yang lebih baik. Kalau kami sumbangkan mobil second, Tuhan ganti mobil Kijang juga, saudaraku, tapi yang baru, Grace baru, yang keluar dari showroom mobil. Ini luar biasa. Saya mendapat pengalaman ketika kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah mau berutang. Dia akan mengembalikan, bahkan dia akan memberi yang lebih baik dari apa yang kita beri kepada dia. Kenapa saudara-saudara tidak mau belajar untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan? Gereja kita yang ada di Green Lake City sekarang sedang membangun. Ini kesempatan bagi kita untuk mulai mempraktekkan Kisah Rasul 20 ayat 35b ini. Berilah, maka kamu akan diberi, dan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau saudara ingin beroleh sukacita, damai sejahtera di hatimu, belajarlah memberi bagi pembangunan gereja kita. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah berutang. Dia akan mengembalikan yang lebih baik kepada saudara. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana supaya kita ini bisa memperoleh sukacita dalam hati kita? Mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita mengucap syukur senantiasa dalam segala hal.
Nah, kenapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Sebab waktu kita mengucap syukur, sebenarnya itu sebuah bentuk kita sedang bersukacita atas anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita terima semua apa yang Tuhan beri kepada kita, baik yang baik maupun yang tidak baik, kita terima dan kita bersyukur dan kita bersukacita atasnya. Nah, saudara-saudara, dengan bersyukur kita akan bisa memperoleh sukacita itu. Karl Barth ini adalah seorang teolog, seorang pemikir Kristen, penulis buku, dan seorang pendeta berasal dari Swiss. Dia berkata begini, sukacita adalah bentuk sederhana dari rasa syukur. Jadi kalau kita bersyukur, sebenarnya itu kita sedang bersukacita. Waktu kita bersyukur, sebenarnya kita juga sedang mendapatkan sukacita di dalam hati kita, sehingga kita bisa bersukacita kepada Tuhan. Ayo saudaraku, hiduplah dengan ucapan syukur. Jangan terus mengeluh, bersungut-sungut. Ayo belajar mengucap syukur. Apapun yang sedang terjadi hari ini dalam hidupmu, belajar mengucap syukur. Maka sukacita akan ada di dalam hatimu. Mungkin kau sedang terpapar Omikron. Ayo belajar mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Tuhan izinkan saya terpapar Omikron. Mungkin saudara kena dampak daripada COVID-19, saudara ya di PHK, ya mengucap syukur, terima kasih Tuhan, aku di PHK, aku dirumahkan karena dampak COVID ini atas perusahaanku, aku mengucap syukur, terima dengan ucapan syukur. Dan lihatlah ketika kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan, maka nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Dan kita harus percaya, di balik semua yang kita alami, itu pasti Tuhan turut bekerja dalamnya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Katakan amin. Ada seorang petani di Inggris, punya seekor kuda jantan. Dan kuda jantan ini selalu menolong petani ini untuk membajak ladangnya. Nah, satu hari kuda jantan ini lepas dari kandang dan melarikan diri ke perbukitan. Tetangga-tetangganya yang mendengar berita ini datang ke rumah petani ini lalu memberikan penghiburan kepada petani ini. Tapi petani ini tidak bersedih hati, petani ini tetap belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saudara tahu, 1 minggu kemudian itu kuda yang telah melarikan diri ke perbukitan ternyata kembali ke rumah petani ini dan membawa beberapa ekor kuda liar. Wah, sehingga petani itu sekarang punya beberapa ekor kuda. Wah, saudaraku, petani ini bersyukur dan bersukacita. Nah, saudaraku, lalu satu hari anak laki-laki petani ini yang sudah berusia 18 tahun itu mau menjinakkan salah satu ekor kuda liar itu. Dan waktu anak laki-lakinya naik ke atas punggung kuda liar itu berontak sehingga anak laki-laki itu jatuh dan kakinya patah. Dan saudara, ketika kakinya patah, anak laki-lakinya kakinya patah, petani ini tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian, pemerintah Inggris mengeluarkan pengumuman bahwa semua pria berusia 17 tahun ke atas diwajibkan ikut wajib militer untuk bisa berperang melawan tentara Nazi Jerman. Nah, saudaraku, lalu kemudian tentara-tentara datang ke kampung petani itu merekrut semua anak laki-laki berusia 17 tahun ke atas. Kecuali anak laki-laki petani itu. Kenapa? Karena mereka melihat kakinya patah. Nggak bisa direkrut jadi tentara. Dan saudaraku, kemudian berangkatlah semua anak laki-laki yang usia 17 tahun ke atas dari kampung itu ke medan perang. Dan beberapa hari kemudian datang berita duka. Ternyata semua anak laki-laki yang ada berasal dari kampung itu yang ikut medan perang melawan Jerman, semuanya mati di medan perang. Saudaraku, petani ini kembali bersyukur kepada Tuhan. Coba seandainya kaki anaknya tidak patah, pasti akan juga direkrut ke medan perang dan pasti juga akan meninggal di medan perang. Tapi karena patah, jatuh dari kuda liar, maka dia tidak direkrut dan sekarang bisa tetap hidup. Nah, saudaraku,
pelajaran yang indah daripada cerita ini adalah bahwa kita harus belajar selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ingat baik-baik, sukacita adalah bentuk sederhana dari rasa syukur kita. Jadi kalau kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, sebenarnya saudaraku, kita juga sedang menerima sukacita dari Tuhan. Itulah sebabnya dalam segala hal yang terjadi dalam hidupmu, belajarlah selalu mengucap syukur. Yang keempat, bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki sukacita? Kita harus memilih untuk bersukacita. Memang sukacita itu berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan sukacita kepada kita. Tapi kembali, Tuhan menghargai free will kita, pilihan bebas kita. Kita mau memilih mengambil sukacita itu atau kita menolak sukacita itu. Saya sarankan kepada saudara-saudara untuk memilih bersukacita ketimbang saudara memilih untuk berduka cita. Kalau kita membaca Habakuk pasal 3 ayat 17, firman Tuhan berkata begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini realita, ini kenyataan yang dihadapi Habakuk. Dan sebenarnya Habakuk bisa saja bersedih hati, berduka cita, stres, tertekan, depresi karena kenyataan ini. Tapi coba lihat, ternyata di dalam ayatnya yang ke-18, Habakuk memilih untuk bersuka cita. Ayat 18, Habakuk berkata begini, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Coba lihat, Habakuk mengambil sebuah pilihan. Walaupun realitasnya, kenyataannya tidak sesuai dengan harapannya. Tapi Habakuk memilih untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saudaraku, sukacita adalah sebuah pilihan. Itulah sebabnya pilihlah untuk tetap bersukacita. Walaupun sekali lagi realita kenyataannya tidak sesuai dengan harapan yang kau ingini. Mungkin saudara berharap ya pacarmu itu akan melamarmu, tapi ternyata kenyataannya pacarmu hanya mengghosting kau. Walaupun kenyataannya seperti itu, tetaplah memilih bersuka cita. Mungkin kau berharap setelah menikah dengan suamimu atau dengan istrimu, suamimu akan menjadi suami yang bertanggung jawab, yang setia kepadamu, menjadi kepala, imam, nabi, raja yang baik. Tapi kenyataannya suamimu adalah 3-in-1, penjudi, pemabuk, tokoh dan perempuan. Tapi walaupun kenyataannya seperti itu, pilihlah untuk tetap mengucap syukur, bersuka cita. Mungkin saudara-saudaraku, saudara berharap bahwa nanti bisnismu, tokomu bisa ramai dengan pengunjung, ramai dengan pembeli, restoranmu bisa ramai dengan pembeli. Tapi realitanya ternyata sepi. Tapi walaupun realitanya seperti itu, pilihlah untuk tetap bersuka cita. Mungkin pengharapanmu adalah setelah kau kerja 3 tahun, kau akan bisa dipromosi jabatan, kau akan mengalami kenaikan pangkat, kenaikan gaji, lalu dapat fasilitas perusahaan, dapat fasilitas mobil, fasilitas rumah. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kau sudah bekerja 3 tahun, tapi ternyata kau tetap saja karirmu seperti itu. Bahkan kau mengalami penurunan jabatan. Walaupun kenyataan seperti itu, tetap pilihlah sukacita. Jangan memilih untuk tertekan. Jangan memilih untuk berduka cita. Pilihlah untuk bersuka cita. Ingat baik-baik, ketika kita memilih bersuka cita, maka saudaraku, sukacita dari Tuhan akan memenuhi hati kita. Tapi kalau kita memilih tidak mau bersuka cita,
kita menutup hati kita menolak sukacita, maka sekali lagi Tuhan menghargai free will saudara, kehendak bebas saudara, dan saudara akan hidup di dalam tekanan demi tekanan. Hari ini kita belajar untuk bisa memiliki sukacita dalam hati kita, sehingga ketika kita bersukacita, kita akan mengalami mental yang sehat, jiwa yang sehat, dan itu akan tentunya membuat rohani kita juga akan terus bertumbuh dengan baik, dan fisik kita, jasmani kita juga akan menjadi sehat. Tuhan memberkati kita. Selamat bersukacita. Haleluya, puji Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Mungkin hari ini saudara sedang tertekan jiwamu, mengalami depresi yang dalam. Kau sedang bersedih hati, berduka cita. Kau hilang sukacita dalam hatimu. Saya mau berdoa bagi engkau. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Dan saya mau berdoa biar sukacita dari Tuhan masuk ke dalam hatimu, memenuhi hatimu, dan hidupmu penuh dengan sukacita. Oh haleluya, haleluya. Tuhan menjamah setiap umatmu. Mereka menaruh kedua tangannya di dada mereka. Hamba berdoa biar Tuhan tolong mereka. Berikanlah sukacita itu kepada mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kesedihan hati, depresi, stres, saya cabut dalam nama Yesus. Dan biar saya gantikan dengan sukacita dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar hati mereka berlimpah dengan sukacita. Dan mereka hidup di dalam sukacita. Sukacita yang tetap dari Tuhan. Yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi di sekitar mereka. Terima kasih ya Tuhan. Tolonglah setiap mereka punya jiwa yang sehat, roh yang sehat, dan tubuh yang sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Pendeta Hengkiso yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati lebih dahsyat lagi. Saudara, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk persembahan yang umat-Mu bawa. Mereka yang membawa persembahan persepuluhan, Tuhan berkati. Setiap firman yang ada di dalam Maliaki 3 ayat 10, 11, dan 12, Tuhan genapi. Tuhan menghalau segala belalang pelahap dalam kehidupan mereka dan mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Hamba juga berdoa untuk persembahan yang mereka bawa, baik korban ucapan syukur, persembahan diakonia, persembahan misi,
persembahan untuk pembangunan gerejamu dan setiap persembahan yang lain. Tuhan juga berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Mereka yang menabur, mereka akan menuai dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Sambil memberikan persembahan, kita saksikan Eklesia Flash News berikut ini. Suatu kewajiban, tetapi memberi merupakan kesempatan yang bisa dilakukan semua orang. Puji Tuhan, pelayanan misi Eklesia dan EF Angel menjadi saluran berkat bagi 50 anak yang tinggal di kolong tol Jakarta. Anak-anak ini tidak bisa mengecap dunia pendidikan formal karena tidak memiliki data kependudukan dari orang tuanya. Akibatnya tidak ada sekolah yang bisa menerima, sehingga tidak heran masih banyak di antara mereka tidak bisa baca dan tulis. EF Angel peduli kebutuhan mereka dengan menyalurkan beberapa kebutuhan pendidikan informal mereka, serta aneka makanan ringan untuk menambah keceriaan anak-anak. Teruslah menjadi berkat kepada sesama kita, sebab kesempatan memberi ada bagi setiap orang, bukan dari nilai pemberian, tetapi ketulusan dan sukacita untuk memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah Eklesia Flash News minggu ini. Stay healthy, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara-saudara, jangan lupa minggu depan kita kembali ibadah online dan ada perjamuan kudus. Saya berharap saudara mempersiapkan hatimu mengikuti perjamuan kudus dan juga persiapkan roti dan cawan anggur di rumah saudara masing-masing untuk perjamuan kudus. Nah, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita membaca visi gereja kita dengan suara yang keras. 2, 3. Setiap orang dalam keluarga menjadi orang percaya yang seperti Kristus. Berikan kemuliaan pada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita deklarasikan deklarasi keluarga Eklesia. Saya percaya. 1. Keluarga saya diselamatkan oleh Tuhan Yesus. 2. Keluarga saya bertumbuh dewasa dalam iman dan memiliki karakter Kristus. 3. Keluarga saya mengalami pemulihan dan menjadi kesaksian untuk keluarga yang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Haleluya.
Kiranya Tuhan mendengarkan doa-doa kami untuk keluarga kami. Sekarang arahkanlah hatimu, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.